Shalom saudara. Kita bersyukur hari ini, hari Senin tanggal 24 Maret, ada di rumah di tempat ini. Jika hari ini kita berada di rumah yang Tuhan karuniakan kepada keluarga Ibu Francisca, kita sebagai rekan hamba-hamba Tuhan ikut bersyukur. Karena Ibu Francisca ini mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di dalam rumah ini dan memberkati rumah ini. Keluarga Ibu Francisca menempati rumah ini baru 7 Februari ya, 7 Februari. Nah, ada baiknya sebelum kita melakukan pemberkatan, kita akan mendengarkan sabda Elohim terlebih dahulu. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan memberi judul Menjadi Rumah yang Sangat Diberkati. Menjadi rumah yang sangat diberkati. Kita buka dulu Kitab Bilangan. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan 26. Kitab Bilangan 26 ayat 52 sampai 56. Saya tunggu sampai semuanya sudah membuka. Kitab Bilangan 26 ayat 52 sampai 56. Sudah? Kitab Bilangan 26 ayat 52 sampai 56. Sudah semua? Saya masih tunggu. Bilangan 26 ayat 52. 52 sampai 56. Udah ya? Sudah. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, tanah itu haruslah dibagi-bagikan kepada mereka sebagai warisan berdasarkan jumlah nama. Kepada yang jumlahnya banyak, haruslah engkau membuat besar warisannya. Dan kepada yang jumlahnya sedikit, haruslah engkau membuat kecil warisannya. Masing-masing sesuai dengan yang terbilang, haruslah diberikan warisannya. Namun tanah itu haruslah dibagi-bagi dengan undian. Mereka haruslah mewarisinya menurut nama-nama suku-suku leluhur mereka, sesuai dengan undiannya. Warisan haruslah dibagi-bagi antara yang besar dan yang kecil. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapa Yahweh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu tujuannya agar mereka beribadah kepada Bapa Yahweh. Nah, setelah mereka sampai di Kanaan, Bapa Yahweh membagi-bagi hak warisan pembagian tanah kepada bangsa Israel. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya agar dari pembagian tanah-tanah tersebut mereka itu mendirikan tempat tinggal, mendirikan rumah. Kalau hanya tanah aja nggak ada bangunannya kan kehujanan juga. Jadi maksudnya diberi tanah untuk dibangun tempat tinggal, agar dengan memiliki rumah mereka bisa nyaman, mereka bisa ibadah kepada Bapa Yahweh. Jadi saudaraku yang terkasih, tempat tinggal bagi manusia itu sangat penting. Apalagi pada zaman sekarang ini, rumah itu sangat mahal. Rumah yang hanya sepetak kecil aja sudah ratusan juta. Nah, walaupun hidup susah, asal kita memiliki rumah sendiri, itu sudah harus mengucap syukur. Sehingga kita tidak memikirkan biaya kontrakan lagi. Zaman sudah hidup susah,
rumah tidak punya, pasti akan pusing memikirkan harus nabung agar dapat bayar kontrakan berikutnya. Nah, keluarga di tempat ini hari ini melakukan ibadah ucapan syukur kepada Tuhan karena telah memiliki rumah yang sekarang ditempati. Yang lalu kan kontrak ya Ibu ya, kontrak. Jadi sekarang tidak pusing-pusing lagi untuk mikirin bayar kontrakan, bener nggak? Nah, rumah adalah sebagai tolak ukur orang itu diberkati atau tidak secara materi. Orang bisa menilai kehidupan seseorang itu dari rumahnya. Nah, saya percaya keluarga Ibu Francisca adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, rumah memiliki arti yang penting buat kita, terutama rumah yang harus dibangun di dalam pondasi Tuhan. Karena kita sebagai umat-umat Tuhan, jadi kita mendirikan rumah itu atas pondasi Tuhan. Dan rumah menjadi sangat penting sebagai sarana pemersatu seluruh keluarga. Nah, keluarga ini komplit. Ada anak, ada cucu, ada mantu. Jadi rumah sebagai pemersatu keluarga yang setelah seharian beraktivitas di luar, ketika pulang pada sore hari kita bisa berkumpul seperti saat ini, sudah sungguh-sungguh luar biasa. Benar nggak Ibu Francisca? Benar ya? Yes. Rumah yang kita tempati ini harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seisi rumah. Makanya rumah itu harus ditata dengan apik. Bukan berarti harus mewah, saudara. Apik di sini dimaksudkan rumah itu harus bersih, tidak berantakan, sehingga rumah itu menjadi rumah yang nyaman untuk tempat tinggal. Kalau kita lelah karena seharian sudah kerja, kita inginnya cepat-cepat pulang sampai ke rumah. Saya tipe yang betah tinggal di rumah, saudara. Walaupun rumah saya kecil, rumah saya tidak bagus, tetapi rumah saya adalah rumah yang nyaman untuk saya tinggal. Sampai ada beberapa orang yang saya tidak kenal, ada juga tetangga, khusus datang ke rumah saya hanya ingin melihat isi dalam rumah saya. Begitu orang masuk, wow Priscilla, rumahnya sungguh enak, nyaman seperti apartemen. Itu loh saudara. Boleh nggak saya pinjam tukangnya? Padahal kan tukang hanya membangun rumah, isinya kan kita yang mentatanya. Itulah saudaraku yang terkasih. Makanya kalau ada orang malas pulang ke rumah, biasanya ada masalah di dalam rumah itu sendiri. Nah, kalau kita punya rumah, kita bisa punya rumah bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena Bapa Yahweh. Banyak orang yang berusaha ingin punya rumah, tetapi tidak mampu beli, tidak punya uang. Ada juga orang yang sudah menabung uangnya mungkin sudah 200 juta, harga rumah sudah naik. Kita bebas memilih rumah apa saja, tetapi rumah yang baik harus selalu berdasarkan kasih Tuhan. Kita bisa aja capek mendesain rumah, kan si Albert nih orang desain rumah, bisa mendesain rumah jenis apa aja, perabot model apa aja. Tetapi kalau Tuhan tidak kita undang di dalam rumah kita ini, kita tidak punya damai. Benar nggak saudara? Nah, pemazmur katakan di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, di situ dikatakan, jika Yahweh tidak membangun rumah, mereka yang membangunnya telah berjeri lelah atasnya dalam kesia-siaan. Jadi saudaraku yang terkasih, seperti keluarga di tempat ini,
mengundang hadirat Tuhan untuk hadir, untuk Tuhan memberkati rumah ini, sehingga rumah ini memiliki energi yang positif. Tidak ada malapetaka, tidak ada setan yang mengganggu, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat, dijauhkan dari sakit penyakit. Amin, amin. Rumah akan terasa nyaman karena ada rasa sukacita, karena mata dan hati Tuhan ada di rumah orang yang mengundang Tuhan. Salomo, saudaraku yang terkasih, saat membangun rumah Tuhan, dia ingin apa yang dia dirikan itu tidak sia-sia, yaitu mata dan hati Tuhan ada di sana, dan Bapa Yahweh benar-benar meresponi apa yang Salomo lakukan. Coba kita baca dulu, saudara. 2 Tawari 7. Kita buka dulu 2 Tawari 7. 2 Tawari 7 ayat 15 sampai 17. 2 Tawari 7 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dan sekarang aku telah memilih dan menguduskan bait atau rumah ini, supaya namaku tinggal di sana selama-lamanya. Ya, mataku dan hatiku akan ada di sana sepanjang masa. Dan engkau, jika engkau berjalan di hadapanku seperti Daud ayahmu berjalan, bahkan untuk melakukan sesuatu dengan semua yang telah aku perintahkan, dan akan memegang segala ketetapan dan peraturanku. Luar biasa, saudara. Maka itu, saudaraku yang terkasih, undang Tuhan untuk hadir setiap saat di dalam rumah ini. Karena itu, sebelum kita khawatir bagaimana fisik rumah kita, sebaiknya kita membangun pondasi yang kuat terlebih dahulu di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen telah mengabaikan peranan penting dari sebuah rumah sebagai sumber berkat dari Tuhan. Tuhan seringkali berkata tentang berkat di dalam rumah umat orang percaya. Percaya nggak, saudara? Itu artinya Tuhan memandang rumah dan keluarga sebagai hal yang sangat penting. Karena Tuhan memulai kehidupan itu dari manusia dengan perkawinan dan keluarga. Jadi rumah adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita perlu mengetahui bagaimana agar rumah ini diberkati oleh Tuhan. Bagaimana agar rumah dari keluarga Ibu Francisca ini diberkati oleh Tuhan. Saya akan menjabarkan menjadi 4 poin. Yang pertama, saudara, jadikan rumah ini sebagai rumah Tuhan. Kita baca dulu Mazmur 101. Mazmur 101 ayat yang kedua. Mazmur 101 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau bertindak bijaksana di jalan yang sempurna. Ya, kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku mau berjalan dalam ketulusan hatiku di tengah keluargaku. Luar biasa. Nah, selama ini kita salah pengertian menilai bahwa rumah Tuhan itu apa? Biasanya kita menilai rumah Tuhan itu apa? Gereja. Tetapi sebenarnya rumah di mana kita tinggal pun adalah rumah Tuhan. Artinya di mana tempat Tuhan mau tinggal,
dan berdiam di situ. Kalau di sini Ibu Francisca berseluruh keluarga mengundang hadirat Tuhan untuk Tuhan diam di rumah ini adalah rumah Tuhan. Jadi perilaku kita di rumah seharusnya sama seperti saat kita di gereja, yaitu menyembah, melayani, mengasihi, dan berdoa. Nah, kalau ini terjadi, hasilnya akan sangat luar biasa, saudara. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 128. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Coba Loren bacain. Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat bagi orang yang taat nyanyian pendakian. Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Sebab engkau akan makan dari hasil jerih payah tanganmu, engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu seperti anggur yang berbuah lebat di samping rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Lihatlah, demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Yahweh. Yahweh akan memberkati engkau dari Sion, dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu, dan engkau akan melihat anak cucumu damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, rumah ini masih kosong nih temboknya. Coba pasang hiasan-hiasan dinding yang mengingatkan janji Tuhan. Misalnya pasang doa Bapa kami, pasang doa berkat, atau 10 hukum, atau lain-lainnya yang berbau janji Tuhan. Sehingga setiap kali kita melihat hiasan-hiasan yang terpampang di dinding itu, dan kita membacanya secara tidak langsung, firman itu terus berbicara di dalam hati kita dan pikiran kita. Setiap kita kali masuk kita baca, setiap kali kita masuk kita baca. Nah, hasilnya apa, saudara? Coba kita baca lagi Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Coba Albert baca. Yosua 1 ayat yang ke-8. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Bukankah aku telah memerintahkan engkau? Kuatlah. Udah bertindak bijaksana. Nah, itu saudaraku yang terkasih. Sekarang yang kedua, bagaimana rumah ini akan menjadi berkat Tuhan? Undang hadirat Tuhan di dalam rumah ini. Undang hadirat Tuhan di dalam rumah ini. Kita buka 2 Samuel 6 ayat 9 sampai dengan 11. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Daud menjadi takut kepada Yahweh pada hari itu, lalu berkata, bagaimanakah tabut Yahweh akan datang kepadaku? Dan Daud tidak mau membawa tabut Yahweh kepada dirinya ke kota Daud. Lalu Daud mengalihkannya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan tabut Yahweh itu berada di rumah Obed Edom, orang Gad itu selama 3 bulan. Dan Yahweh memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Jadikan rumah ini sebagai altar doa bagi Tuhan. Kalau ada doa yang dinaikkan di dalam rumah ini,
maka hadirat Tuhan akan hadir di tempat ini. Dan jika hadirat Tuhan hadir, maka mujizat pasti akan terjadi. Sehingga seisi rumah ini akan merasa betah dan nyaman tinggal di dalamnya. Amin. Yang ketiga, saudara, jadikan rumah ini benar-benar sebuah rumah. Jadikan rumah ini benar-benar sebuah rumah. Artinya apa, saudara? Sebuah tempat tinggal yang nyaman, yang damai, yang ada kasih, ada suasana kekeluargaan di dalamnya. Nah, kalau semua keluarga rukun, damai, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan. Coba kalau satu dengan yang lain, Albert sama Mami, atau sama Koko, atau sama Cici saling ribut, ada damai sejahtera nggak di rumah ini? Tidak ada. Jadi rumah kita menjadi rumah yang baik, kita harus mengundang hadirat Tuhan. Coba kita baca lagi ayatnya, saudara. Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, yang keempat, saudara, jadikan rumah ini sebagai pelatihan untuk melayani. Kita buka dulu, saudara, banyak buka ayat supaya ada bukti, saudara. Yosua 24. Coba Albert lagi baca Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal? Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Nah, maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah rumah ini harus menjadi seperti gereja, yaitu rumah untuk latihan melayani. Albert kan mau melayani Tuhan. Nah, latihan di rumah ini udah banyak jemaat tuh, Albert, untuk latihan. Nah, Yosua berkomitmen bahwa ia dan seisi rumahnya akan melayani Tuhan. Nah, kita pun harus punya komitmen bahwa seisi rumah kita akan melayani Tuhan. Di rumah kita bisa belajar melayani lewat apa, saudara? Seperti ini, satu keluarga kumpul semua. Belajar melayani itu bagaimana? Lewat apa? Berdoa bersama. Adakah mesbah doa? Giliran, doanya giliran, baca firmannya giliran. Itu untuk melatih, khususnya untuk melatih Albert juga. Nah, kemudian apa? Saling melayani. Ini modal agar kita memiliki hati seorang hamba. Albert ingin menjadi seorang hamba Tuhan, harus bisa melayani, bukan dilayani. Bukan teriak, "Mbak, ambilin aku minum." Enggak, jangan mau. Mana nih mbaknya? Jangan mau ya. Jadi Albert harus melayani diri sendiri, jadi hamba.
Kalau perlu Albert melayani orang lain. Cici mau minum nggak? Gitu. Ayo, bisa nggak? Nah, kemudian saudara, apa lagi? Saling mengasihi. Kasih menjadi landasan utama untuk kita melayani saudara. Dalam rumah kita, modal yang sangat hebat untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Kita harus menjadi seorang hamba yang memiliki kasih. Kemudian apa lagi saudara? Kita harus saling mengampuni. Apabila Albert berantem dengan kokonya, jangan dendam. Albert diomelin sama mami, nggak boleh dendam. Saling mengampuni. Jadi konsep dan prinsip firman yang sudah saya sampaikan, maka suasana sorga akan berada di rumah ini. Kalau perlu rumah ini diberi moto saudara, untuk seisi rumah ini, jangan makan sebelum menikmati firman, baik dibaca maupun direnungkan. Jadi kalau bangun pagi nih, sebelum berangkat, mami sebelum berangkat ke klinik, Albert belum berangkat kemana, ada kan mesbah doa, baca firman Tuhan, berdoa. Amin. Nah, kembali ke kitab Bilangan, bahwa Mose mengatur warisan tanah itu untuk tujuan agar umat Yahweh nyaman beribadah. Kalau keluarga di tempat ini sudah diberi kenyamanan oleh Bapa Yahweh, bukan hanya berbentuk tanah, tetapi juga dengan bangunan yang cukup mewah. Jangan sampai disia-siakan untuk hal-hal yang merugikan hubungan diri sendiri kepada Tuhan. Masih banyak orang luar yang belum memiliki rumah. Keluarga Ibu Francisca bisa memiliki rumah yang sungguh mewah. Ini adalah anugerah Bapa Yahweh yang patut disyukuri setiap hari dan setiap saat. Amin. Nah, demikian bunyi firman Tuhan saudara. Biarlah menjadi berkat bagi seluruh keluarga di tempat ini. Mari kita akan berdoa saudara. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Bapak. Terutama bagi keluarga besar Ibu Francisca yang memiliki rumah di tempat ini ya Bapak. Kami percaya rumah ini dapat didirikan oleh karena anugerah dan kebaikan kasih-Mu ya Bapak. Sekarang kami akan melakukan pemberkatan rumah ini ya Bapak. Tetapi sebelumnya kami berdoa untuk minyak ini yang ada di tangan kami. Ini ya Bapak, minyak ini adalah minyak biasa yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Namun saat ini kami mendoakannya. Kiranya minyak ini menjadi minyak urapan, minyak yang akan menguduskan ruangan demi ruangan ya Bapak. Dan air ini yang ada di tangan hamba ini adalah air biasa, namun sebagai lambang Yeshua HaMashiach yang adalah air kehidupan yang menghidupkan. Kiranya akan bekerja bersama untuk tercipta dalam alam roh dengan air dan minyak sebagai sarana ini. Akan menciptakan kekudusan dan otoritas kuasa dari Bapa Yahweh secara permanen di tempat di mana kami akan menguduskannya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Saya akan mencampurkan minyak dengan air ini agar menjadi minyak urapan. Nah, sebentar dengan tim dan Ibu Francisca akan ke ruangan-ruangan untuk memberkati, biar Justin dengan beberapa jemaat tetap memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan.
Mari. Ibu di sini.